Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nandang dan tentunya ada teman saya Soiking. Ya, tentunya di channel Welcome to Midnight Stories. Episode berapa? Episode 5. 5. Ya. Dan tentunya sekarang saya mendatangkan salah satu sahabat-sahabat konyol saya. Jadi gini, Sobat Misteri, mereka berdua memiliki pengalaman horor, konyol, dan sedikit komedi. Tentunya yang sebelah saya dengan julukannya siapa, Pak? Abud. Abud. Kita panggil aja Api Abud ya. Api Abud. Api Abud dan lu Agung? Agung. Agung. Jadi pengen tahu kelanjutannya kayak gimana, tetap di WTMS. Midnight Story. Oke, jadi gimana nih ceritanya? Katanya punya pengalaman mistis ya, Pak. Coba ceritakan, saya jadi penasaran nih ceritanya bagaimana. Ceritain, Bu. Seperti awal. Di awal mula katanya sih sahabat mereka berdua itu punya hobi yang sedikit unik. Ya. Apa tuh? Jadi hobinya itu bukan pemburu hantu ya, tapi pengen kenalan sama hantu. Jadi bagaimana tuh? Jadi pertamanya dulu sih waktu SMA ya. SMA-an. Yang kita sering ya jomblo lah gitu. Oh iya, Jomblo gitu kan. Sering main gitu keliling-keliling Bandung. Kebetulan waktu itu malam Jumat. Oh. Dan Bandung tuh emang hits dari waktu zaman radio mah, radio Ardan teh. Oh iya. Kebetulan waktu itu radio teh nyala channel itu. Oke. Katanya cerita, itu daerah Pajajaran justru ya? Daerah Pajajaran. Wow. Dekat dengan studio kita dong. Iya. Daerah Pajajaran, tiba-tiba ada cerita hantu nih di sini. Oh dekat kebetulan. Ya udah kita datengin. Bener tuh. Oh. Ngecek. Oke. Ngecek bener tuh. Sampai kan kesini kita nyari gitu, nyari. Ayo ada lagi cerita hantu di sini. Hantu ambulan. Pokoknya di Bandung atau emang Yang bercerita yang dengan cerita tentang hantu, dia tangan. Dan kita nggak ada sampai belum pernah ketemu dengan yang emang diceritain di Bandung. Oh di sini ada hantu ini, di sini ada hantu ini, di sini ada enggak. Sampai kita akhirnya penasaran. Oke. Nyari yang lebih ekstrim. Di mana? Yang Terutama Kerkop. Kerkop, oh Cimahi ya? Ini di belakang ini. Makam Belanda. Pandu. Oh, Pandu. Ya tapi guys. Pertama di Pandu. Lanjut. Pandu kita bawa handycamnya. Foto, ngesut sampai turun, mau video, siapa tahu ada, ternyata emang ada. Jadi memang selalu always bawa handycam gitu. Iya, jadi direncanakan. Kadang-kadang kita survei dulu siangnya. Siang survei, ntar malam kita kesini. Selalu berdua kalian tuh? Nggak, Kita ada berempat. Oh, ada teman dua lagi ya? Sampai yang parah itu sekitar ada yang teman dari Tasik. Ya. Dia namanya Asep. Dia memang jago lah. Bisa lah ya. Bisa orang lah. Cerita kalau mau ada lah doanya, cina kalau mau ini gini. Kalau pengen lihat yang itu, ini nih baca doa ini, cina. Kata si Asep tuh. Kata si Asep. Itu pertama kali kita lihat jelas. Di Kerkop. Bukan di Gunung Andai. Ya. Makam Cina. Oh, Oke. Bandung Selatan. Oh iya. Jadi ini mengupas awalnya kalian itu mengupas urban legend ya. Urban legend yang udah pernah sering diangkat di media-media waktu pada tahun 2000 awal berarti ya. 2000 awal dicoba, awalnya gagal dan di Gunung Andai Ada. Ketemu. real. Kita menghabiskan rasa penasaran kita di situ. Dua tiga kali kita datang. Sekali nggak ada, 2 kali nggak ada, yang ketiga kali tak ada ketemu si Asep itu. Kalau pengen lihat baca ini, yuk bareng kesana malam. Oke, jadi itu gimana tuh awal mula di Gunung Andai? Gunung Andai mah kebetulan karena jiwa muda ya. Jiwa muda tuh jadi
Lu teder gitu, mau nanya orang sok tadi berani sok gitu. Lebih ke menantang mungkin ya. Kebetulan tak. Apa kan saya pas dari itu berhentinya Berhenti. di depan, di atas makam, kita di bawah. Kalau berarti belum yang kii pengen kecing, Iya. pengen kecing, begitu turun dari saya tuh, kencing di belakang mobil. Teman saya si Datu kencing di pinggir mobil, di depan, Oke. depan. Berseberangan. Berseberangan. Pas saya udah beres, nggak ada. Si Datuk muncul di depan, terus yang tadi siapa? Terus antum Anda merasa pede-pede aja waktu itu kencing. Karena kalau ketemu yang gitu kita mah slow. Slow. Jangan dulu kabur, gengsi. Kocak juga ini. Ini konyol, ini konyol. Gengsi. Masuk mobil, pelan-pelan maju pelan-pelan. Udah keluar jalur Banjaran. Oke, itu berarti yang pertama buktikan yang di daerah Bandung Selatan valid memang ada momennya. Terus yang benar-benar sosok ketemu tuh kayak gimana tuh? Subang. Subang kita punya cerita di Subang Subang. yang paling itu lebih real. Sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Masih? Kami terngiang-ngiang, wajahnya masih terbayang, tempatnya masih ini. Masih ada. Masih ada. Masih tempat rekreasi juga. Oke. Oh iya. Jadi kalau untuk di Subang pertama kita kebanyakan orang Sunda lah ya gagayaan. Gagayaan. Nah, gagayaan ada saudara ikut kompetisi off-road, kita nyusul ke sana. Kita nyusul ke sana dengan apa sih tempat briefingnya tuh di salah satu tempat wisata. Ya. Kita pergi ke sana dengan alasan kita mau tahu, dan tanpa disengaja setelah kita keluar dari briefing Ya. semua jalan kita itu hilang. Hanya ada satu jalan lurus menuju tebing. Lurus menuju tebing. Jadi Jalan keluar nggak ada. Oh, nggak ada. Kita mau keluar ke jalan raya itu nggak ada. Nggak ada. Tiba-tiba ada satu jalan yang lurus itu tiba-tiba buntu gitu. Buntu dan ada satu villa. Buntu dan Wah, ada gua satu. kebayang sih, maksudnya ada tiba-tiba jalan mengecil, Betul, depan gunung, Iya. tapi ada villa. Villa pinggir. Oke. Oh. Nah itu Mulai ini. Iya. karena tuh kebetulan si Api Abu yang nyetir, saya di pinggir. Oh, kalian cuma berdua itu? Dua. Kebetulan si villa itu teh pinggir saya duduknya posisinya, jadi mobil di sini villa. Jadi saya yang paling berhadapan-hadapan. Suruh kabur nggak kabur. Dan kita juga kabur, nggak ada jalan lain. Parkir cuma ada di situ. Tempat buat muter balik itu cuma masuk ke halaman rumah itu, nggak ada lagi. Dan akhirnya kita mundur masuk ke situ. isi rumah villa. Dengan Ya. sistem gengsi lah, santai lah gitu, nikmati aja. Kita parkir biasa, masuk. Setelah masuk, kita mundur lagi. Terus saya bilang, Gung, napak deh. Jadi, ntar dulu ujung-ujung nampak nih. Enggak, ya, jadi pas di villa itu teh ada cewek pakai daster putih, renda-renda, Ya. nyender di Pilar. Pilar. gitu, pilar. Pas kita lihat, dia menyeringai lah gitu, senyum. Pas kita lihat, kok lama-lama jadi aneh, bentuk tubuhnya tuh aneh. Ya. Bentuk tubuhnya tuh kepala bisa nyampe atap, tapi postur rumah tetep. Iya. Kayak ninggiin, tapi badannya nggak ninggiin gitu. Itu menyeringai, tapi nggak nyamperin apa. Yang nyamperin tuh ada pas dia ke bawah. Iya. Berarti saya kan di pinggir nih. Pas ke bawah ada anak-anak kecil lah, kecil. Kayak kocan gitu. Dan itu lumayan Ngejar. banyak. Banyak. Ngejar. Berarti kalian dikelilingi kayak film ini The Walking Dead gitu. Nggak dikelilingi. Dia mau nyamperin aja. Untung kita mundur. Oke. Mundur. Masih abur, buru-buru aja mundur. Tapi nggak buru-buru juga, kita keluar lagi karena kita nyari jalan juga nggak ada jalan gitu. Pas akhirnya kita maju, Bismillah gitu ya, maju. Ada ketemu jalan keluar. Padahal nggak jauh dari situ. Nggak jauh dari situ. Ada paling sekitar 30 meter juga udah ada pintu keluar. 30 meter udah, berarti alhamdulillah udah 30 meter. Ada. Nah, pertanyaan saya, itu kalian ngecek gak sih pada saat siang hari memang atau ada rasa Nggak penasaran? ada jalan.
Nggak ada jalan ke situ. nggak ada rumah itu. Nggak ada rumah itu, nggak ada jalan. Jadi sebenarnya nggak ada Muter aja, biasa, nggak ada komplek. jalan, nggak ada si villa itu. Nggak ada. Jadi nggak ada villa yang tunggal itu. Nggak ada Jadi semuanya itu di bawah. Oke, itu di atas kan? Ya, Iya, itu iya, masih di paham, atas. paham. Karena pas kita keluar juga posisi kita memang ada di atas jalan. Jadi di atas villa lah ya. Di bawah tuh villa dengan tebing yang lumayan tinggi, ada sekitar 3 meter. Dan di situ memang nggak ada jalan. Itu sosok si perempuan dasar ya, kita ngomong. Si sosok perempuan dasar itu ekspresinya lebih ke nyindir atau dia kayak nyeremin atau mukanya kayak manusia biasa atau kayak gimana sih? Kayak yang seneng aja udah. Lebih menggoda lah. Menggoda. Menggoda. Hai. Iya gini, senyumnya tuh Sekiranya menyeringai. seneng gitu. Nah, Sekiranya seneng. Senyum manja Senyum. lah ya. Iya. Manja. Oke, senyum manja ada. Kalau mau ada senyum manja kayak gitu gimana? Sebenarnya kalau pas lihat pertama lihat ada wanita itu kita biasa aja. Ada orang, ini biasa aja. Tapi ketika ada kejanggalan gitu, kepalanya dari atas sampai ke bawah, si badannya gitu ya, terus banyak yang anak-anak di situ kita mulai wah horor mulai. Dan kita tuh sempat balik lagi, mundur lagi. Mundur lagi. Gung, lihat itu kakinya nyampe nggak ke tanah gitu. Napak tuh ya. Gitu. Oke. Napak tuh. Tapi buat si Gana mah henteu. Gitu. Dia jawabnya kayak Berarti begini. yang Agung lihat itu tuh memang ada terbang gitu, melayang. Jadi kita juga meyakinkan diri sendiri itu orang apa atau apa Itu gitu. kejadian jam berapa sih? Sekitar jam 8-an. 8 malam. Berarti belum malam banget. Belum. Ya. Nah, setelah dari kejadian si perempuan Brenda, si perempuan dasar ini sempat semakin yakin nggak bahwa ya udahlah kita cari lagi atau gimana atau memang udah stop di situ? Terus stop aja. Stop. Stop. Kita nggak nyari, tapi karena kita udah pernah lihatnya kayak Live langsung gitu. langsung jadi biasaan. Lebih sensitif. Lebih Sensitif. sensitif. Oh. Bisa sini gini. Berarti efeknya ada. Ada. Contoh. Jogja. Jogja kita niat itu nggak niat nyari. Itu ketika kita liburan ke Jogja itu banyak kan. Iya. Banyak kan gitu liburan ke Jogja main kartu. Pertama kita nginap main kartu sampai jam 11 ya. Ada nenek lewat. Tapi nggak napak deh, nggak lagi bongkong ya. Terbang. bener ada ya bener masih ada. Dan itu masih di tengah kota ya. Pada lihat, Malioboro. pada lihat. Bubar. Itu posisi di hotel atau di mana? Jadi kita nyewa rumah Di penginapan Oh, di gitu. penginapan. Dan itu masih tengah-tengah Malioboro. di tengah-tengah Malioboro. Dan dari situ Efeknya banyak ya? sampai akhir, sampai kita balik itu ketemu yang gitu terus. Sama si nenek itu. Enggak, kita pindah ke Pantai Kuku. Ada. Ketemu lagi. Ketemunya apa? Beda lagi gitu. Ketemu si teman yang ketemu. Siapa itu? Ada si Bulu. Bulu, oke. Iya. Jadi dia emang ketemu. Mungkin nanti si Bulu kita undang ke sini aja ya Pak Agung ya? Nah, boleh. Itu yang lebih tahu detailnya karena dia langsung berhadapan-hadapan. Yang di Jogja. Ya, Yang di Pantai Kuku. Pantau. Jadi itu bodor kocak pisan. Jadi Pantai Kuku itu belum ada orang. Belum ada, maksudnya masih belum terkenal lah. Masih virgin lah ya, masih virgin. Iya, masih bersih lah. Kita ke situ main nggak tahu jalan juga. Nanya akhirnya nyampe nggak ada WS, nggak ada GPS, nggak ada Iya, apa di rumah. Ke situ aja. Tiba-tiba kita udah nggak ada yang nginep lagi selain kita. Nggak ada. Nggak ada yang nginep lagi. Ya, ada rumah. Ya udahlah kita sewa. Ada 2 rumah tuh, kiri sama kanan. Kiri kanan. Ya udah nyewa 1 lah untuk banyakan untuk berlima. Kita nyewa berlima. Tiba-tiba kita main aja di pantai, terus sampai sore nyampe penginapan mandi, tiba-tiba malam lapar ya, nyari tempat makan sampai ke jauh lah pokoknya nyari, nggak ada listrik, nggak ada apa kesana Belum ada listrik. sampai kita balik lagi ada ternyata tempat makan nggak jauh ya. Waktu pertama kita lewat nggak buka, pas kita balik kita buka. Dan si bapak itu antik lah bagaimana. Antiknya gimana tuh? Jadi artinya gini, kita datang, udah nginep di mana? Oh di situ di penginapan yang putih. Oh penginapan yang putih. Yang kiri yang kanan. Yang kiri yang kanan. Yang kiri yang kanan. Maksud Emang kenapa? Kalau nggak, kalau yang kanan banyak demitnya.
Yang kalau yang kirinya kebetulan kita yang kiri. Oh, yang kiri mah aman. Tapi kiri dari mana ya? Kalau kita kiri dari sini kita kiri. Tapi kalau kita kembali kirinya sebelah sini. Kanan dong. Jadi gimana? Ya udahlah kita biarin aja. Aku juga saya juga tadi habis dari pantai dulu ngasih makan demit. Si bapaknya ngomong gitu. Masih Dan itu memang kalau juru kunci lah. Juru kunci. Oh, kuncen. masih makan demit. Udah aja gitu, kita nggak terlalu mendalam ke situ ya. Nggak. Karena biasa aja. Kita nggak fokus ke situ lah. Hati-hati kalau kesini jangan ngambil pasir atau batu apapun Di pantai itu. Ya. Oke. sampai Akhirnya? anak-anak bercanda sampai ini kita udah nggak nyaman nih tidur pas nyampe penginapan kita nggak nyaman nih tidur kalau di kamar masing-masing. Ya udah kita ngumpul semua di ruang tengah. Tidur semua di ruang tengah, kasur dibawa ke ruang tengah. Karena cerita si bapak tadi ngumpul semua di ruang tengah. Saya ke bagian dekat pintu. Feeling udah nggak enak. Aduh, feeling udah nggak enak nih. Tidur di ujung pintu kan, pintu keluar. Saya pindah ke ujung sebelah sini. Dan semua anak-anak dari situ tidur. Hanya satu si Buluk yang di pojok itu. Jadi dekat pintu. Mungkin karena memang dia harus ketemu sama sama itu. makhluk. Sudah ditakdirkan. Iya. Mungkin ya. Sudah ditakdirkan. Iya. Dia tuh ketika pagi-pagi cerita, kok kalian tidur? Bisa nyenyak kayak gitu. Nggak bangun-bangun. Emang kenapa? Ada yang ngetok. Apa? Itu. Sambil ketawa. Apa? Sambil ketawa. Itu yang putih-putih. Oh, kunti maksudnya. Gitu. Oke. Jadi ini sebenarnya episode kali ini lebih ke sharing ini ya, ilmu lah, knowledge lah bahwa Sobat Misteri bisa lu semua penasaran sama hantu bentuk jadi kayak gimana. Mungkin tips dari mereka berdua, satu harus slow, Tenang. Terus yang kedua yakin sama Allah gitu kan. Terus yang ketiga Enggak. siap-siap efek sampingnya. Nah itu. Tapi selama kita nggak panik, insya Allah aman. Insya Allah aman. Karena waktu setelah pulang dari situ ya, kita pulang ke Bandung. Pulang ke Bandung. Tiba-tiba si mobil teh pintu belakang tuh nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Pintu belakang? paling belakang. Pintu belakang itu kan pakai minibus ya, yang belakang bisa dibuka. Ternyata itu nggak bisa dibuka. Kenapa nggak bisa dibuka? Udah dari Tasik nggak bisa dibuka, di Garut kita nggak bisa dibuka. Sampai ke Bandung, saya udah nganterin yang lain gitu ya semuanya. Turunlah yang terakhir teman saya ada, dia bawa pasir. Padahal sudah diwanti-wanti. Iya. Apa antik ini? Bawa pasir, gua pas balik udah, aduh ini ya, bener nih gua balik. Udah balik, nyampe rumah, pas gua ngambil tas, pintu ngebuka sendiri belakang. Astagfirullahaladzim, gak dapet. Tapi ya, slow. Dan itu pintu dari mulai kita makan terakhir di Majenang, itu nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Tapi ketika pasir itu turun, buka sendiri. Berarti kayak ada yang kunci gitu ya? Ya, Tapi itu sadar pada saat ketahuan, lu ngapain bawa pasir gitu? enggak. Biarin aja. Biarin ya. Dia yang ini. Nggak, tapi dia tahu si temen yang bawa Tahu pasir. lah kan kita Tahu. ngobrol. Dia ngobrol bareng. Tapi akhirnya pada saat sudah diturunkan pasirnya, selamat aja Aman. intinya. Oke. Cuman yang saya tahu efek yang lain ada yang sakit. Ada yang sakit. Siapa tuh yang sakit? Dia termasuk. Sakit apa bapak? Jadi, Pundak. kayak yang Pegel. Berat nggak? Itu kayak kita Berat. kayak apa sih, kayak ada barang lah ya gitu, kayak memikul sesuatu. Oh, iya. Itu kan masih kuliah kan? Iya. Masih kuliah. Kebetulan ada teman dari Banten, si Uwi namanya. Dari kuliah, "Gue dari mana, Cen?" Dari Jogja. Coba sini. Kenapa? Ada yang ikutin lo. Ini ke atas di Senat, ruang Senat diobatin, Diurut. dipijit belakang, ya udah sembuh. Tapi efeknya sampai berapa lama gitu ya? Itu kita emang jadi kayak yang bisa ngerasain gitu, bisa oh ini begini sampai beberapa kali ya Oh, yang jadi sensitif. Sensitif. Ya, lebih sensitif. Oke. Jadi guys, episode kali ini
cukup banyak pengalaman apa ya, lebih ke tips ya. Tipsnya ini kalau kalian suka horor atau apa, intinya slow, Iya. yakin sama Allah juga, Betul. nggak usah takut, lebih intinya mah ya, Iya. nggak usah takut dan nggak usah gegabah juga. Untuk itu gua Soeking dan Gua Nandang, sama Bapak Agung, Bapak Abud pamit, jangan lupa subscribe. like, comment, and share. Tentunya no skip. Assalamualaikum.